Pemirsa, selalu ada hikmah. Pemirsa, baik lagi dengan guru kita Ustaz Wiwi, kita bakal tanya lagi ke beliau ya. Tada ini ada pertanyaan juga, katanya banyak anak banyak rezeki, orang bilang seperti itu. Dan kita tahu nggak ada seorang manusia pun yang dilahirkan tanpa Allah jamin rezekinya. Tapi di luar sana masih ada orang ketakutan. Pertama memang harus dilandasi oleh pemahaman. Pemahaman bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti diberikan rezeki. Bahkan hewan yang di dalam lautan sekalipun itu mendapatkan rezeki. Allah jaga mereka. Yang kedua, pemahaman tentang rezeki. Iya. Kadang kita hanya melihat rezeki itu seolah-olah uang. Nominal aja. Nominal. Padahal anak sendiri itu rezeki. Ketemu dengan Koh Denis buat saya itu rezeki. Iya kan? Doa dari guru rezeki. Amin ya Allah. Dapat ilmu dari ustazah rezeki. Semua kebaikan yang ada di sekitar kita dan menghampiri kita itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman ini harus terpadu antara suami dan dengan istri. Sehingga ketika kita diberi amanah anak, tidak ada lagi kita bicara berdebat soal bagaimana nanti kita anak ini sekolahnya, makannya. Faktanya mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama ini kami tidak khawatir. Karena kami yakin pasti Allah akan menjamin rezeki mereka. Betul. Dan realitasnya begitu, anak-anak dapat beasiswa. Anak sekolah waktu SD, waktu uang bayaran pangkal, ya ada uangnya. Ada. Waktu butuh ada aja. Ada aja. Dan alhamdulillah sekolah mereka perguruan tinggi rata-rata mendapatkan beasiswa. Yang sekarang lagi ada di luar negeri juga mereka mendapatkan beasiswa. Saya pikir itu sarana saja. Hakikatnya adalah dari Allah SWT. Jadi buat para orang tua jangan pernah khawatir kalau diberi karunia anak oleh Allah, anak sendiri insya Allah dia membawa rezeki. Contohnya ya Koh ya, ketika kita perempuan sedang hamil, ibunya kan langsung ada air susu di sini. Iya, entah dari mana itu rezeki kan dari Allah. Si anak itu lahir sudah mendapatkan rezeki, yaitu ASI dari. Dan nggak ada kandungan makanan minuman apapun yang lebih baik nutrisinya daripada dari ASI. Jadi padahal kita orang tuanya makan apa aja. Jadi jangan khawatir, tapi hati-hati. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Sesuai prasangka. Kalau kita khawatir ya Allah akan kasih kekhawatiran itu terus menerus. Kalau kita menganggap anak itu beban, anak itu akan jadi beban terus. Tapi kalau kita menganggap ini rezeki dari Allah, Allah akan menjamin, Allah akan jamin insya Allah. Masya Allah. Tuh, kudu yakin pemirsa. Waktu Nabi Ibrahim harus masuk ke dalam api juga beliau tahu bahwa api itu panas. Tapi beliau yakin 3 hal. Kalau kata Allah aku harus mati, nggak usah pakai api juga bisa mati. Kalau kata Allah aku nggak akan mati, mau meteor, mau tsunami juga aku nggak akan mati. Kalau aku ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu yang akhirnya jadi pertolongan. Insya Allah. Alhamdulillah. Terus sekarang pada pengen tahu juga tuh, Tata. Anak-anak tuh sekarang udah pada di mana aja berkarirnya? Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah menyertai kebaikan terus pada mereka. Amin. Yang bisa saya lakukan hari adalah mendoakan mereka. Gak boleh putus. Bahkan dalam kondisi titik tertentu, saya sering bernazar buat diri saya sendiri. Seandainya anak saya seperti ini, maka saya akan lakukan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa pemirsa pasti ada yang nanya-nanya langsung DM ke beliau aja ya. Tetapi ya tentu harus memantaskan diri dulu ya. Allah. Alhamdulillah. Bunda minta tips dong ke kamera untuk semua orang tua atau juga yang sedang menghafal, mobil khusus ke orang tua sih, untuk supaya minimal membangkitkan kesadaran lah, supaya anak-anaknya ini nggak cuma yang penting dia punya dunia aja, sukses banyak uangnya saja, tapi juga tadi dekat dengan Al-Quran. Ya terima kasih Koh Denis, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan amanah. Pertama, kepada para orang tua di Indonesia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena hati anak-anak kita, hati kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutnya segitiga emas Koh Denis. Hati orang tua, hati anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan membukakan hati anak-anak kita. Yang kedua, mencari lingkungan yang baik buat anak-anak. Jadi setelah ayah ibunya senantiasa secara personal melakukan silaturahmi billah, mendekat diri kepada Allah, dia harus mencari lingkungan buat anak-anak kita. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Jadi ini penting, kompak. Rumah kita itu harus dikondisikan sesuai dengan cita-cita kita.
Sebenarnya cita-cita kita sebagai orang tua itu haruslah menjadikan anak-anak yang soleh. Di Al-Quran itu nggak disebut menjadikan anak-anak hafal Quran. Yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya. Ada juga doanya Nabi Zakaria kan? Iya, Rabbi la tadhani farda wa anta khairul warithin. Dan juga doa tentang generasi yang baik yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang menegakkan sholat. Karena kalau sholat ditegakkan, ini akan fahsya wal munkar. Akan menjauhkan anak kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, lingkungan rumah, lingkungan sekolah kita, dan upayakan dekatkan dengan masjid. Betul. Masjid adalah sekolah peradaban yang sudah Allah wariskan kepada kita semua. Jadi upayakan anak-anak kita hatinya didekatkan dengan masjid. Caranya gimana? Orang tuanya harus cinta masjid. Iya betul. Berada di lingkungan masjid. Makanya kami dulu selalu cari rumah yang tidak jauh dari masjid. Kemudian yang ketiga setelah sekolah itu adalah doa. Doa jangan pernah. Jadi orang tua jangan lupa mendoakan anak-anak ya. Jangan putus-putus. Doa itu kan senjatanya orang beriman. Senjata terbaik. Jadi meskipun kita punya harta banyak, punya kolega banyak, punya koneksi banyak, tapi kalau tidak berkehendak, betul. Jadi kita harus selalu mengawal anak-anak kita tumbuh kembang bahkan sampai mereka tua. Insya Allah. Kan sampai begitu, mereka udah jadi orang tua lagi juga. Kata para ulama kan itu istilah waladun solihun. Waladun itu selama anak ini punya orang tua, selama itu juga dia adalah anak. Makanya orang tua disebut walid. Iya. Anaknya waladun. Betul. Waladun solihun ya dong Allah. Doa anak yang soleh. Alhamdulillah. Saya kira ini hal-hal yang sangat mendasar. Dekatkan dengan Al-Quran. Allah akan selamatkan di dunia dan akhirat insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah ilmunya. Insyaallah. Saya minta didoain terus juga sama Ustazah dan anak-anak. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah itulah pelajaran yang luar biasa banyak dan mahal ini. Ini ilmu yang gak cuma dunia doang, insya Allah dunia akhirat. Amin. Dan kita harus berusaha ngamalinnya supaya mudah-mudahan Allah ridho. Sekali lagi yang paling puncaknya adalah keridhaan Tuhan kita, gak ada lagi. Dan bismillah mudah-mudahan dengan tips-tips dari beliau bisa kita amalkan sampai Allah ridho itu tadi. Makasih banyak Ustazah sekali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kalau pengen mengambil hikmah sebanyak-banyaknya selalu programnya adalah selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kental berkat. Waalaikumsalam.